tanyakan lebih dalam tentang ajaran Islam, itu bukan porsinya saya, Kak. Ibaratkan kakak mau belajar komputer, nggak mungkin mau nanyanya sama tukang bengkel, pastinya ahli komputer. Jadi kalau sekarang saya tanya. Baik, saya tanya. Kami, tanya. Nggak perlu ahli, saya juga nggak ahli. Pertanyaan saya, kami sebagai orang Kristen, kami membaca Alkitab setiap hari. Sebentar. Kami sebagai orang Kristen, jemaat, saya jemaat awam, saya bukan pastor, saya membaca Alkitab setiap hari. Dan saya tahu benar Alkitab saya. Dan saya belajar Alkitab saya. Saya tahu benar apa yang saya percayai. Saya tahu siapa itu Yesus, saya tahu siapa Allah yang saya sembah. Pertanyaan saya kepada kamu sebagai orang Muslim, apakah kamu membaca Quranmu? Enggak, kamu kok bisa nggak tahu Quran itu kamu baca apa enggak sebenarnya Quranmu? Iya, aku tanya, kamu kok bisa tidak tahu apa-apa tentang Quranmu? Pertanyaan saya, apakah kamu baca Quranmu? Tidak tahu. Enggak, aku tanya. Ketika aku tanya dalilnya di dalam Quran, kamu nggak tahu. Pertanyaan saya, apakah kamu membaca Quranmu? Tidak bisa baca artinya, tidak bisa baca Al-Qurannya. Itu pertanyaan saya. Apakah kamu baca Quran dan tahu artinya? Ya, kamu baca, kamu tahu artinya? Baca? Bisa, saya baca. Iya, kamu baca, kamu tahu artinya tidak? Bisa, tapi di situ ada. Oh ya, berarti sama seperti saya, Fadil. Saya juga bisa nyanyi lagu India, Kuch Kuch Hota Hai. Tapi saya nggak tahu artinya. Tapi saya bisa nyanyinya. तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या साबते दिखाए अब तो मेरा दिल जागे ना सोता है क्या करो हाय कुछ कुछ होता है. Saya bisa tuh nyanyi. Saya bisa nyanyi Kokoro no Tomo juga lagu Jepang. Tapi saya nggak tahu artinya. Oke, pertanyaan saya begini Fadil, Aisyah dan Fadil, kamu kan masih muda. Pertanyaan saya, mengapa kamu membaca sesuatu tapi kamu tidak tahu artinya? Itu adalah cara berpikir yang paling rendah. Kamu searching di Google, di YouTube, low to the high thinking. Cara berpikir, tingkat berpikir yang paling rendah adalah menghafal. Di mana IQ kalian menghafal, itu setara dengan gorila. Gorila itu bisa menghafal 2000 kosakata dalam bahasa Inggris. EQ gorila itu 90, EQ rata-rata orang Indonesia 87. Jadi EQ rata-rata orang Indonesia itu di bawah gorila. Karena hanya menghafal. Kamu naik tingkat berpikirmu satu tingkat. Bukan hanya menghafal, tapi understanding. Mengerti apa yang kamu baca, itu adalah tingkat berpikir. Sebentar, saya belum selesai. Saya kasih tahu kamu anak milenial ya. Saya kasih tahu kamu anak 2000. Sebentar. Saya kasih tahu Anda supaya Anda generasi Indonesia ada kemajuan di Indonesia. Generasi milenial 2022 bukan hanya setingkat gorila yang hanya bisa menghafal, tetapi Anda harus berpikir satu tingkat lebih maju, yaitu understanding. Anda mengerti apa yang Anda baca. Level berikutnya adalah applying. Kamu bisa menerapkan apa yang kamu baca. Level berikutnya adalah creating new idea. Tingkat berpikir yang paling tinggi adalah creating a new idea. Jadi gak usah tinggi-tinggi sampai kamu bisa create new idea. Sampai kamu bisa understand apa yang kamu baca dan kamu bisa apply apa yang kamu bisa terangkan kepada saya, Quranmu, itu sudah jauh lebih bagus. Tapi kalau kamu hanya menghafal, bagaimana kamu bisa tahu siapa itu Muhammad dan apa itu Quran? Sedangkan apa yang kamu baca kamu nggak tahu artinya. Sama seperti gorila atau beo tadi loh. Kalau kita bilang good morning, Beo, bilang dong good morning. Tapi nggak tahu artinya tuh dia. Oke, kalau kakak menilainya seperti itu, justru saya... Itu bukan penilaian saya. Kak, ini mohon maaf. Itu bukan penilaian saya. Iya. Kamu lihat tingkat berpikir dari tingkat berpikir paling rendah ke tingkat berpikir paling tinggi. Kemudian kamu lihat survei EQ rata-rata orang Indonesia. EQ rata-rata orang Indonesia adalah 87 dan EQ gorila ada 90. Ya, coba kamu cek. EQ-mu di mana? Jadi kalau kamu setingkat menghafal, itu setara gorila. I'm very sorry to say, but this is a fact. Kalau kakak punya penilaian seperti itu, kalau kakak nanya sama saya, penilaian itu survei Indonesia secara umum.
Nah, kalau dari bahasa dari penyampaian kakak tadi, saya tuh seolah-olah saya tuh membaca tapi tidak memahami, iya kan? Benar nggak? Ya kamu paham nggak? Boleh nggak saya tanya? Iya, dan tujuannya kakak seperti itu kan? Saya membaca tapi tidak memahami di situ kan? Loh, kamu tadi mengatakan, Saya bisa baca Al-Quran, tapi saya tidak tadi paham. tanya, Aisyah Fadil, kamu baca Quran dan Tujuan kan- baca, tapi saya tidak tahu artinya. Kamu ngomong gitu nggak Ya. tadi? Iya, betul. Iya. Itu kan dari mulutmu sama aja sendiri. saya ya, benar. Kalau saya balikan kepada kakak, bukan jangan kembalikan aja lah, jangan saya balikin lah. Saya punya saudara muslim di Afrika, dia membaca Al-Quran, saya simak bacaan dia, sama-sama baca Al-Quran, saya tahu apa yang dia baca. Kalau dia salah, bisa saya benarkan. Saya bukan Saya bacaannya balikin. iramanya. Saya kalau nyanyi orang nyanyi kucuk sotahai. Itu kan membaca, Kak. Sebentar. Memahami. Kalau orang Memahami, membaca Kak. menyanyikan kucuk sotahai juga saya tahu dia salah apa enggak. Pertanyaan saya, kamu ngerti nggak yang kamu baca itu? Itu loh pertanyaan saya. Nah, iya. Kakak kan mempertanyakan saya kan seperti itu. Nah, kalau itu kan di dalam Al-Quran itu kan tulisannya kan tulisan Arab kan? Benar nggak sih? Kucuk sotahai juga Tulisannya tulisan Arab, kan? India. Bahasa tulisannya tuh. Enggak. Ini di Alkitab, di Al-Quran kan tulisannya Arab. Oke, pertanyaan saya kepada kamu, Aisyah dan Fadil, pertanyaan saya, apakah firman Tuhan itu untuk dihafal atau untuk diterapkan? Tuh, dihafal, Kak. Satu ayat pun pahala. Oh, firman Tuhan itu dihafal. Iya, sangat. Kalau di Alkitab tidak, Fadil. Iya. Yesus mengatakan, Yesus mengatakan, kalau kamu Boleh tidak dijelaskan mengerti nggak? firman Tuhan, sebentar, aku kasih tahu kamu firman Tuhan di dalam Taurat ya, dan di dalam Injil. Di dalam Taurat dan di dalam Injil, bukan orang yang mendengar firman Tuhan yang diselamatkan apalagi menghafal, tetapi orang yang melakukan firman Tuhan. Yesus mengatakan, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan kebenaran yang kamu ketahui, itu akan memerdekakan kamu. Jadi, firman Tuhan yang adalah kebenaran, itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diketahui dan dilakukan, kata Tuhan. Kalau kamu hanya mendengar firman Tuhan, kamu tidak akan pernah diselamatkan. Kamu harus mendengarkan firman Tuhan, kamu mengerti, dan kamu melakukan firman Tuhan. Itu baru namanya kamu mendapatkan keselamatan. Jadi di dalam Alkitab, Tuhan itu tidak pernah memberikan sesuatu untuk dihafal seperti beo, tapi supaya kamu mengerti, for you to understand. Firman Tuhan mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi kalau kamu tidak tahu apa yang kamu baca, bagaimana mungkin kamu bisa menerapkan? Kamu nggak tahu kehendak Allah kok. Apa yang kamu baca aja kamu nggak tahu. Ya? Lah kalau saya nggak bisa baca Al-Quran, saya nggak akan bisa sholat, Kak. Loh, sholat itu kan dari tradisi. Kalau saya nggak bisa baca Bang Al-Quran, Fadil saya ini, nggak bisa Bang baca. Fadil, Bang Fadil ini nggak paham. Jadi begini Bang Fadil. Kebanyakan menghafal Pak soalnya. Iya, kalau abang hanya menghafal bahasa Arab, dengar dulu bang. Kalau abang hanya menghafal bahasa Arab itu aja, aku pun bisa menghafal bahasa India. Tetapi yang dipermasalahkan sekarang, tahu nggak abang apa artinya?